Perdebatan dalam video ini dimulai dari satu klaim yang terlihat sederhana, namun sebenarnya menyimpan persoalan yang sangat dalam. Ketika seseorang berkata bahwa penyaliban adalah rencana Tuhan, maka secara tidak langsung ia sedang menempatkan Tuhan sebagai perancang dari sebuah peristiwa yang diakui sebagai kejahatan. Disinilah titik krusialnya. Karena jika benar itu rencana Tuhan, maka kejahatan itu kehilangan maknanya. Namun jika itu adalah kejahatan, maka mustahil datang dari kehendak Tuhan. Percakapan ini kemudian bergerak lebih jauh, membongkar bukan hanya soal penyaliban, melainkan tentang konsistensi iman, logika, dan cara memahami kehendak ilahi. Dan semakin dalam dibahas, semakin terlihat bahwa yang dipertaruhkan di sini bukan sekedar doktrin, tetapi cara berpikir itu sendiri. Kristen atau Islam, Bang? Kristen, Bang. Silakan, Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Iya, hanya mau menyatakan aja ketidaksetujuan pernyataan Bang Edis Yang mana itu, Bang? bilang bahwa penyalipan itu rencana iblis ya. Baik. Iya, kalau saya sih Bang, bukan rencana iblis gitu. Lalu rencana siapa, Bang? Lalu rencana Bapa di sorga, karena dialah yang punya program itu. Karena kalau Yesus nggak mati, kita nggak selamat. Jadi, ya, aku mau tanya juga sama Bang Edis. Sebentar, Bang. Jadi, Jangan kemana-mana. Kita fokus, Bang, ya. ya, tentang masih Jadi- penyaliban ini, saya tanya. Tentang penyaliban ini, Mas Ian. Oke, baik. Jadi Eh, yang oke. merencanakan agar Yesus disalibkan itu adalah Bapa di sorga. Iya, karena Oke. melalui penyaliban ini manusia akan diselamatkan. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia kan. Jadi tanpa kematian Yesus, Bang, jangan ke situ dulu, Bang. Jangan itu dulu. Kita kalau ngomong tuh satu-satu. Jadi Bapa di sorga memiliki rencana supaya Yesus disalibkan. dia mengutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia melalui penyaliban, melalui kematian. Ini kita agak lain ini, Bang. Abang nonton waktu itu saya diskusi dengan Yusuf PI. Ada beberapa kali sih Bang saya tonton, cuma saya pribadi nggak setuju. Enggak, Semua waktu peristiwa debat dengan Yusuf PI sehingga statement saya itu keluar, Anda nonton? saya lupa, cuma di beberapa kali dengan dengan penonton yang abang naikkan membahas tentang salib ini gitu. Cuma saya pribadi nggak tahu kalau awalnya itu dengan Yusuf PI. Saya pribadi nggak tahu. Tapi beberapa kali Oke, saya sudah baiklah. dengar. Teman-teman, kalau nggak saya jawab, nanti semakin orang itu semakin nggak paham, teman-teman. Jadi sabar ya, teman-teman ya, sabar. Kita harus jawab. Satu orang kalau kita jelaskan, mudah-mudahan dia nanti bisa menularkan kepada yang lain. Apa tujuan Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus? Supaya orang menyalibkannya atau supaya orang percaya kepadanya? Supaya orang percaya kepadanya, tapi kan ada juga tugasnya Tuhan Yesus itu kan untuk datang untuk apa ya? Menyelamatkan kan Bang? Untuk datang. Oke. Kita kan manusia Berarti berdosa. sebentar Bang. Yang diinginkan Bapa di surga supaya orang menyalib Yesus atau supaya orang percaya kepada Yesus? Salah satunya itu supaya dia dikorbankan, melalui pengorbanan itu kita bisa selamat. Karena tanpa itu kita nggak ada yang bisa selamat, termasuk abang nggak bisa selamat. Oke, berarti Bapa di surga mengutus Yesus supaya orang-orang itu jangan percaya kepada Yesus tetapi menyalibkan dia, betul? Ya percaya kepada dia dan juga Bagaimana orang percaya kepada Yesus tetapi mau menyalibkan Yesus? kita percaya kepada dia melalui penyelamatannya. Sebentar Bang, coba jawab pertanyaan saya Bang. Pertanyaan saya begini. Bagaimana orang percaya kepada Yesus di detik yang sama hendak menyalibkan dia?
Bisa diulangi Pak pertanyaannya Pak? Bagaimana orang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi di detik yang sama dia ingin supaya Yesus disalib? Gini aja bang, gini aja. Kalau saya Di antara 12 murid, yang percaya, yang tidak percaya sama Tuhan Yesus ada berapa? yang tidak percaya Yesus sebagai apa? Semua percaya sama Yesus, cuma satu kan yang mengkhianati kan? Maksudnya Bukan, dia di percaya Yesus antara sebagai apa? gini, di antara 12 murid Tuhan Yesus, yang iblis siapa? Yudas. Yudas. Yesus kan? Baik. Baik. Yang 11 mengasihi Tuhan Yesus enggak? Iya, mengasihi Tuhan Yesus benar. Oke. Siapa dari antara yang 11 ini yang berkehendak supaya Yesus disalibkan? Yudas melalui iblis. Di antara 11 loh. Yudas. Siapa di antara 11, bukan di antara 12 ya? Ya, di antara 11 siapa yang ingin supaya Yesus disalibkan? Coba sebutkan satu. Enggak ada yang mereka Enggak ada. Oke. Satu-satunya yang iblis adalah Yudas. Setuju? Setuju. Oke. Setelah Yudas mengkhianati Tuhannya, maka Yesus dijual oleh Yudas dengan harga 30 keping perak. Betul? Betul. 30 keping emas, betul? Perak. Nah, untung Anda masih tahu. Baik. Baik. Dijual 30 keping perak. Lalu akhirnya dibawalah Yesus ke Mahkamah Agama, ke Sanhedrin, kemudian difitnahkan kepadanya omongan-omongan yang Yesus tidak pernah mengatakannya. Salah satunya, Yesus menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar. Yesus mengatakan bahwa dia akan merobohkan bait Tuhan dan mendirikannya dalam 3 hari. Ya kan? Kemudian, dan perkataan-perkataan yang lainnya. Semua yang dituduhkan itu adalah tuduhan-tuduhan fitnah. Dan mereka memanggil saksi-saksi palsu. Bahkan ketika dibawa kepada Herodes dan dibawa kepada Pilatus, mereka tidak menemukan ada kesalahan pada diri Yesus. Apakah Pilatus menemukan kesalahan pada diri Yesus? Tidak. Dia cuci tangan dia. Oke, siapa yang ingin supaya Yesus disalibkan? Yang berteriak, salibkan dia, siapa? Rakyat. Iya, yang diprovokasi, yang diprovokatori oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, betul? Iya, betul. Oke, ketika mereka berteriak begitu, apakah itu adalah kehendak Bapa di surga? Apa itu yang Bapa di surga inginkan? Supaya orang berteriak menyalibkan Yesus? Tidak, tetapi menurutku Bapak di Ya surga... tidak, terus kenapa? Bukan. Iya tidak, Bang. Bapa di surga itu, Bang. Gini loh, Bang. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Salibkanlah dia. Betul nggak itu tulisannya? Enggak. Dengarkanlah dia, betul? Oke ya, dengarkanlah dia. Jadi Bapa di surga ingin supaya anaknya yang tunggal ini didengar. Supaya Bapa di surga ingin supaya anaknya yang tunggal ini dipercaya. Betul nggak? Iya, betul. Terus kenapa? Terus Anda bilang, terus siapa yang pengen supaya Yesus disalibkan? Bapa di surga? Bukan. Bapak di surga mengizinkan orang-orang ini supaya iya mengizinkan itu iya yang saya debatin, makanya Bang nontonnya saya debat dengan Yusuf PI karena konteksnya itu pada waktu itu saya debat dengan Yusuf PI. Siapa yang ingin
rencana siapakah supaya Yesus itu disalibkan? Kehendak siapa itu? Ya kehendak iblis. Iblislah yang merancangkan kejahatan kepada Yesus. Iblislah yang hendak membunuh. Kita nggak usah bahas sejak awalnya, Bang. Jangan ke situ nanti debat kusir. Intinya begini, Bang. Yang berkehendak supaya Yesus disalibkan, yang menginginkan supaya Yesus disalibkan, itu adalah si jahat. Yang merancangkan hal-hal yang buruk kepada Yesus, itu si jahat. Penyaliban itu, Bang, itu jahat nggak? Menurut Anda penyaliban itu jahat nggak? Iya, oke, jahat. Iya, kejahatan, Bang. Penyaliban itu adalah proses menyalibkan sang Mesias. Itu adalah kejahatan. Kok Bapak di surga merancangkan kejahatan tuh gimana? Bang Idis, boleh dengar sebentar, Bang? Silakan. Apakah Bapak itu mau Yesus itu dikorbankan untuk menebus dosa? Baik. Itu? Baik. Pertanyaan yang bagus. Yang Bapak kehendaki adalah supaya Yesus tidak lari dalam melaksanakan tugasnya. Ketika Tuhan Yesus melaksanakan tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia, enggak semua orang itu mau merencanakan yang baik, enggak. Ada yang merencanakan kejahatan. Apa kejahatan yang direncanakan mereka? Adalah membunuh. Beberapa kali Yesus itu hendak dibunuh. Pada waktu dilahirkan hendak dibunuh oleh Herodes. Sebelum penyaliban hendak dibunuh. Puncaknya pada penyaliban. Lalu kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa itu adalah supaya Tuhan Yesus menghadapi resiko-resiko itu. Jangan lari. Kayak nabi tetangga sebelah yang lari. Nah, ketika itu dihadapi oleh Yesus sampai pada disalibkannya, disitulah Tuhan Yesus itu seorang yang betul-betul melaksanakan tugasnya sampai selesai. Nah, ketika tugasnya itu dilaksanakan sampai selesai, terakhir itu kan pada penyaliban. Ketika sampai pada penyaliban dan Tuhan Yesus wafat disalibkan itu, disitulah tugasnya selesai. Disitulah dia mengadakan penebusan dan pendamaian dosa. Tugas ini dari mana? Dari Bapa. Tugas ini dari siapa? Tugas dari Bapa di surga. Tugas yang diterima Yesus itu adalah dari Bapa di surga. Untuk dia dikorbankan. Untuk menyelamatkan manusia. Iya, melalui pengorbanannya kan. Bukan seperti itu konsepnya. Untuk supaya manusia itu diselamatkan. Tetapi tidak semua daripada mereka itu menerima. Nggak semua menerima. Makanya mereka merencanakan yang jahat. Atau saya buat analogi saja dah. Saya buat analogi, Bang. Biar enak saya buat analogi. Gini, Bang, analoginya. Betul nggak Abang diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia? Iya. Apa tugasnya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, betul? Betul, ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, betul? Iya. Oke, itu tugasnya kan? Iya. Oke. Di dalam melaksanakan tugas itu ada resiko nggak? Betul, ya. Termasuk dipersekusi dan dibunuh, betul? Iya, betul. Oke. Itu resiko-resiko yang harus dihadapi gitu. Iya, resiko-resiko yang harus dihadapi. Mau lari atau mau menghadapi resiko tersebut? Harus dihadapi, tetapi bisa saja dia menghadapi misalnya pembunuhan resiko ini, bisa saja dia bisa terhindar dari resiko yang ada. Oke, itulah yang kita kehendaki kan? Iya. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani kan seperti itu. Yang terjadi itu kayak begitu. Tuhan Yesus sendiri, dia nggak mau. Dia berkata, seandainya mungkin ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku.
Lalukan Iya, cawan ini daripadaku, sekiranya mungkin. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. berarti Nah, kehendak kehendak Bapa Bapa untuk di Yesus surga apa? terjadi kan? Iya, kehendak Bapa di surga apa? Mereka akan menyalibkan engkau, tapi jangan lari. Jangan lari, hadapi. Kan begitu. Nah, sekarang begini. Anda sudah diutus secara spesifik. Spesifik Anda diutus untuk datang kepada contoh kaum Kadrun. Khusus. Anda harus masuk ke kampung itu, lakukan di situ penginjilan. Tetapi Anda nanti akan dibunuh di situ. Anda akan dibunuh nanti di situ. Pertanyaan saya, ketika Anda di situ melaksanakan tugas dan Anda dibunuh, Anda mati, di sudut pandang kacamata yang mengutus Anda, Tuhan Yesus, Anda menang nggak di situ? Menang kalau itu kehendaknya, misalnya saya untuk menjalani itu menang. Tapi kalau itu bukan kehendaknya, Allah itu kan punya kuasa untuk meluputkan kita gitu. Nah, seperti doa tadi, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Berarti Ya, penyaliban itu kehendaknya kehendak itu gini loh. Bapa. Kehendaknya itu menghadapi, bukan ke. Jadi maksud Anda, orang-orang yang membunuh Anda itu adalah kehendak Yesus sendiri. Begini, orang yang membunuh Anda ketika Anda melakukan penginjilan, itu kehendak Yesus nggak? Iya, Berarti dalang daripada Anda dibunuh itu adalah Yesus sendiri. enggak begitu Bang Edis, enggak ke situ dia apanya. Gini Bang, makanya pelan-pelan ya, gini. Karena Makanya saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi. Anda diutus oleh Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada Kadrun. Dengan resiko, dengan dikasih tahu, nanti Anda akan di situ mati sebagai martir. Disitulah nanti Anda akan kuberikan mahkota kehidupan. Ya. Nah, Anda melaksanakan itu. Nah, pertanyaan saya, proses mereka membunuh Anda itu rencana Yesus nggak? Kehendak iya, daripada tapi kan, Yesus sendiri nggak? tapi kan Bang Edis tadi sudah bilang, aku Ya, Bu, utusan dijawab aja Bang. Dijawab aja gini. Apakah ketika Anda memberitakan Injil lalu Anda dibunuh? Nah, orang-orang yang bunuh Anda itu, apakah itu keinginan Yesus? tadi kan sudah abang awali tadi kan dari awal Bang pun nggak jawab-jawab pun. Nah, Dijawab aja Bang, dijawab aja. Apakah mereka yang membunuh Anda itu dalam penginjilan itu, apakah itu keinginan Yesus? kalau saya harus martir, dia izinkan, berarti melalui itu Tuhan pakai untuk membunuh saya untuk Apakah sebagai itu martir. keinginan? Apakah itu keinginan Yesus? Keinginan iblis supaya rencana Yesus terlaksana. Karena kan nggak ada siapa mau Kok dipakai. berarti iblis kalau begitu iblis dapat pahala? Berarti makanya dibilang berarti iblis tuh berjasa karena dia rencana Tuhan berhasil. Gimana Anda ini? Bukan gitu, Bang. Memahaminya bukan begitu. Keinginan Bapak itu Anda itu melaksanakan tugas. Itu keinginannya. Menghadapi resiko-resikonya. Iya, tugas itu Tetapi apa? mereka Tapi tugasnya kalau Bang itu Edis, memberitakan Injil, Bang. iya, Tugasnya itu memberitakan Injil. Bentar, Bang Edis. Bang Edis kan selalu menekankan bahwa Yesus itu hanya memberitakan Injil. Itu aja tugas yang diterima oleh Yesus dari Bapa ke dalam dunia ini gitu kan. Selalu menekankan memberitakan Injil. Ingat juga bahwa tugas Yesus itu tidak hanya memberitakan Injil, bahwa dia datang untuk menyelamatkan melalui korbannya dia. Dia harus jadi korban. Jadi, kalau dia oke, tidak jadi korban, menurut Anda, oke, maka tidak baik. ada yang selamat. Jadi korban Baik. keselamatan Jadi menurut itu Anda, korbannya Bapa. oke baik. Jadi menurut Anda, seandainya pada waktu itu orang-orang Yahudi mendengarkan Yesus. Seandainya orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak menyalibkan Yesus. Seandainya pada waktu itu orang-orang Yahudi menerima Yesus semuanya. Apakah tidak terjadi keselamatan? Tidak. Tidak. Makanya Tidak saya terjadi. bilang habis. Abang sekolah teologi? Sekolah teologi Abang? Saya dulu pernah di S1-nya enggak, tapi di S2-nya ambil PAK. Fakultas Agama? Iya, Baik. benar Bang.
Oh, Iya, berarti. Baik, saya kasih tunjuk ya. Perhatikan. Jadi boleh saya tanya satu bang, karena kita terlalu lama di sini, nanti mungkin masih ada yang nunggu. Ya, sebentar, saya kasih dulu ayatnya, Bang. Nggak apa-apa. Jadi menurut Anda, seandainya orang-orang itu mendengarkan Tuhan Yesus, berarti keselamatan tidak terjadi ya? Keselamatan Enggak, itu bilang dia terjadi. kalau Yesus tidak dikorbankan, maka keselamatan tidak ada, penghapusan dosa tidak ada. Itu yang mau saya tekankan. Jadi itu programnya Bapa untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya. Kalau itu Oke, programnya dia gitu. Jadi berarti dia kalau serta-merta. Oke, berarti kalau semua orang-orang pada waktu itu menerima Yesus dan tidak terjadi penyaliban, berarti tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan karena tidak ada penghapusan dosa. Karena penghapusan itu melalui Baik, darahnya yang tercurah. Jadi kita kan dikuduskan, diampuni, disucikan melalui darah itu, gitu. Jadi karena kita sudah berdosa gitu. Manusia sudah berdosa. Jadi salah satunya cara seperti di perjanjian lama, Bang. Kan setiap orang berdosa kan binatang yang dikorbankan gitu ya. Tapi Yesus itu sudah melakukan sekali untuk selamanya. Jadi dia gambaran dari yang pernah dilakukan di perjanjian lama gitu. Yang Yesus lakukan itu seperti itu. Jadi oke, nggak perlu lagi baik. harus binatang Abang ada Alkitab di dikorbankan. situ? Abang ada Alkitab di situ? Nggak terlalu lama nanti Bang Edis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya ingin kita ini memahami Injil dengan benar. Karena banyak orang seperti ini, Bang. Orang Kristen seperti Anda banyak yang seperti ini, Bang. Jadi Anda ini berpikirnya itu keputar, kebalik, Bang. Jadinya salah kita semua memahami Injil. Coba buka Roma pasal Iya, 11. Roma pasal 11 ayat Ya, Roma pasal yang ke-11. ayat berapa Bang? Kita baca keseluruhan ya. Kita baca keseluruhan. Panjang ini Bang. Ya, sebentar, Nanti sebentar. 1 sampai 34 ini. 3 berapa nih? Sorry. 36 ya? Iya. Ya, Ada 36 sebentar ayat. ya. Ya, baik. Kita mulai dari sebentar ya. Sebenarnya intinya itu pasal 15, Bang. Tapi biar kita nggak kehilangan konteks, kita harus mulai dari pasal ayat berapa ya? Ayat 11 sampai 15 boleh kita baca? Ya, saya baca ya. Atau langsung aja lah 15, nggak apa-apa. Coba kalau Anda mau Ya, langsung saya langsung baca ya. pendek-pendek, coba. Pasal 15, ayat 15, coba. Ayat 15, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Oke. Baik, Anda ngerti nggak maksudnya itu? Dimulai dari 12 saja, coba dari 12. 12 saja. Kita mulai dari 12. Dari Yuk. 12 ya. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Coba Aku Anda berkata ngerti nggak kepada maksudnya itu apa? Coba Anda ngerti nggak itu maksudnya apa? eh, nggak terlalu paham sih karena sekilas mungkin perlu waktu untuk merenungkan ya. Coba Oke. Bang Enis kasih tahu apa artinya. Baik, sebab gini ya, makanya kita baca perikopnya ya. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Betul nggak di situ tulisannya begitu? Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat, benar? Judulnya di situ apa, Bang? Judul perikopnya, Bang. Oh, iya ya, Israel tersandung bangsa-bangsa lain selamat. Ya itu judulnya. Oke, coba kita sama-sama baca. Maka aku, di sini Rasul Paulus ya, menulis surat kepada jemaat di Roma. Maka aku berkata, apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Ini Anda sudah menghukumi orang Israel harus tersandung dan jatuh. Harus mereka menyalibkan Yesus.
Ini sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus. Enggak, mereka itu enggak harus sebenarnya. Tetapi kan yang terjadi itu, begitu loh. Nah, makanya dikatakan gini, maka aku bertanya, apakah mereka tersandung, orang-orang Israel yang dimaksud ya, mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Apakah mereka tersandung, aku bertanya kepada, apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sesekali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab, jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, karena pelanggaran Israel itu, makanya Yesus disalibkan. Karena pelanggaran pemberontakan orang Yahudi. Injil itu kan berbicara tentang pemberontakan bangsanya sendiri. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Kan di dalam Yohanes pasal yang pertama kan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerima mereka. Seperti itu, ya kan? Nah, di sini itu berbicara seperti itu. Orang Israel itu memberontak, mereka menolak rajanya sendiri dengan cara menyalibkannya. Nah, oleh karena penyaliban itu, oleh karena pemberontakan mereka itu, oleh karena pelanggaran mereka itu jadi berkat bagi bangsa lain. Itu jadi berkat bagi orang Indonesia menerima Injil, orang ini menerima Injil, orang Injil itu jadi kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi di sini dikatakan nih, sebab oleh jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Ini berbicara tentang konteks seperti itu nih. Makanya ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, jikalau Bapa di sorga, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Bapa di sorga. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi. Kita bacakan saja ya. Kita bacakan nih. Saya bacakan. Jadi Anda harus memahami Injil itu secara penuh. Nggak separuh-separuh. Nih ya. Saya bacakan. Kita baca misalnya Matius 26 ayat 39 ya Bang ya. Matius 26. Jangan mulai dari 39 dulu biar kita nggak kehilangan konteks. Baik. Kita baca dari 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Oke? Oke? Oke. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Betul? Gimana? Betul. Betul nggak? Udah kita singgung, udah kita bahas ini tadi. Nah, apa yang Yesus kehendaki di sini? Supaya cawan itu dilalukan dari dia, tetapi dia Cawan apa itu? Cawan apa? Cawan itu kan berbicara penderitaan kan? Iya. Supaya itu Yesus maunya apa di sini? Yesus maunya apa? Supaya dilalukan. Tidak disalib.
supaya pokoknya dia tahu bahwa dia akan Jangan menderita. pokoknya Bang. Coba supaya tidak disalib. Dia tidak bilang begitu, kita nggak bisa artikan begitu Bang Edis. Pokoknya Oke, Yesus apa nggak ada maksudnya? bilang Apa maksudnya kalau gitu supaya dilakukan itu kalau begitu? penderitaan, entah itu melalui penyaliban yang mau di depan ini kan itu kan masih di dalam doanya. Dia tidak tahu apa yang Iya, Bang. apakah Kalau Abang bilang Yesus tidak tahu mau disalib, ya Anda juga salah. Tuhan Yesus tahu nggak bahwa akan disalib? iya dia tahu, tapi kan Oke, jadi yang dimaksud lalukanlah cawan ini tentang apa di situ? penderitaan. Aku bilang penderitaan. Aku tadi nggak ngomong Penyaliban salib. itu bukan? Karena Penyaliban itu karena bukan? Yesus termasuk penyaliban. Iya, tapi ini spesifik berbicara itu, Bang. Karena ini malam sebelum itu terjadi. Tuhan Yesus sudah tahu, besok itu terjadi. Makanya Tuhan Yesus meminta, ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin. Karena nggak ada yang nggak mungkin bagi Bapa di sorga. Jikalau sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Nah, kehendak Bapa di sorga apa? Kehendak Bapa di sorga itu adalah menghadapi penyaliban itu. Jangan belok ke kiri atau ke kanan. Karena apa? Karena nanti kalau terjadi hal yang seperti itu, penyaliban tersebut, di situ tugas Yesus itu benar-benar sampai pada matinya itu taat. Ya, berarti Bapa menghendaki dia untuk disalib. Untuk taat. Iya, untuk disalib kan. Kalau Yesus tahu bahwa dia akan disalib pada saat itu, berarti Oke, kehendak Bapa baik, itu kan selipnya di situ. Baik, selipnya di situ. Jadi gini, saya kasih umpama. Baik, makanya kita udah sampai nih ke inti masalahnya. Gini, waktu Anda memberitakan Injil, oke, atau nggak usah pakai umpama aja lah, nggak usah umpama, langsung di situnya. Berarti Bapa di surga yang menghendaki supaya Yesus disalib, ya? Iya, supaya dia menjadi korban untuk menjadi penebusan dosa atas Oke, dunia. baik. Bapa di surga menghendaki supaya Yesus disalibkan. Baik. Berarti, padahal konteks saya diskusi dengan Yusuf PI itu bukan ke situnya. Begini, berarti Bapa di surga satu kehendak ya dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu ya. Kalau yang memprogram ini dari awal kan Bapak, tapi Bapak ini dengar Bang Edis. Jadi kalau Bapak tidak mau Yesus disalib, dengar dulu Bang Edis. Masa Abang nggak bisa paham sih Bang? Gini loh Bang, yang Bapak kehendaki itu adalah menghadapi penyaliban Bang, menghadapi penyaliban itu. Tadinya Bapa di surga itu menginginkan supaya orang itu semua dengar Yesus, dengar. Tetapi nggak semua orang dengar Yesus. Beberapa orang diantaranya mau bahkan membunuh. Nah, Bapa di surga menghendaki hadapin penyaliban itu, gitu loh. Dia hadapin atau dia supaya dia disalibkan? Menurut Abang gimana? Menurut Abang dia dihadap aja. Supaya apa? Supaya tugasnya itu selesai dengan sempurna, Bang. Supaya tugas Yesus itu selesai. Bang, cobaan ujian yang terakhir, Bang, Tuhan Yesus dapat ujian nggak dia? Diuji nggak dia? Ketaatan dan kesalehannya, kesetiaannya kepada Bapa di surga diuji nggak? Iya, dia harus taat sampai kepada salib itu. Apa ujian yang terakhirnya? Ancaman mati hukuman salib, betul? Iya. Nah, makanya yang dikehendaki Bapak itu menghadapi itu loh, mengalahkan ujiannya ini. Dan dikalahkan itu oleh Tuhan Yesus dengan cara dia nggak lari. Itu dia mengalah, yang diinginkan Bapak itu Bang. Yang diinginkan Bapak supaya Yesus lakukan itu adalah mengalahkan itu, mengalahkan ujian terakhirnya itu. Bukan menyalibkannya. Kalau menyalibkannya itu kehendak iblisnya. Ini kayaknya bercampur baur, ini susah. Nggak ditangkap sama orang-orang ini loh.
Bang, makanya saya buat umpama aja ya. Gini, saya bikin umpama aja bang. Kalau ke situ nanti abang nggak nangkep. Gini, umpamanya, Anda disuruh Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada satu kaum. Ujian terakhirnya Anda akan dibunuh oleh orang-orang itu. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang membunuh Anda itu adalah rencana atau keinginan daripada Yesus sendiri? Keinginan Yesus tentu supaya mereka mendengar Anda. Kalau menurut saya, mereka itu hanya dipakai untuk supaya rencana ini terlaksana gitu aja Bang Edis. Berarti Tuhan memanfaatkan setan. Makanya setan itu kaki tangannya Tuhan. Jadi Makanya jadi benar, kalau makanya Yusuf PI kalau debat sama kalian ini, setan itu berjasa. Karena dialah kaki tangannya Tuhan itu. ya, tapi karena Makanya gini. Saya itu tahu kenapa si Yusuf PI, Dondita dan kawan-kawan itu menyimpulkan iblis itu punya jasa dalam keselamatan Kristen. Karena kalian ini salah, ngadepin mereka itu salah. Cara kalian menghadapi mereka itu, udah saya bilang saya ini 13 tahun. Jangan gitu doang sama saya ini udah punya pengalaman. Pengalaman saya 13 tahun bertempur di medan tempur. Kalian baru datang ke gelanggang, sok-sok jago. Makanya kalau seperti itu kesimpulannya, Bang. Kesimpulannya itu tadi itu, Bang. Maka iblis itu berjasa. Karena rencana Tuhan terlaksana olehnya. Iblis nggak berjasa. Rencana Tuhan terlaksana oleh Yesus, Bang, bukan oleh iblis. iya Rencana maksudnya Tuhan Bang, Anda bilang melalui iblis, maka Anda diselamatkan, betul? Melalui melalui pembunuhan itu Anda diselamatkan, betul? ya Bukan melalui melalui penyalipan pembunuhan itu. melalui penyalipan Yesus, melalui pengorbanannya. Saya bilang, kalau abang kan kayak di Nah, Twitter melalui kayak pengorbanannya. Sebentar, Bang. ya, Melalui mal- pengorbanannya. Ah, itu benar. ya. Melalui Nah, pengorbanannya benar. kenapa dia sampai di sana, sampai di pengorbanan itu? Ya karena memang Bang, Tuhan sebentar, izinkan. ini, dengar. Kalau Anda katakan melalui pengorbanan Yesus, nah itu Anda benar. Tapi kalau Nah, Anda ya bilang melalui tangan orang-orang yang menyalib ini keselamatan terjadi, berarti Anda perlu ke rumah sakit, gitu. melalui kan sudah kita bilang berapa kali tadi Bang Edis, kita itu diselamatkan melalui pengorbanan Yesus. Itu tadi sudah saya ini. Tanpa pengorbanan Betul, Yesus kita nggak selamat. Jadi jangan ada betul, putar-putar melalui lagi pengorbanannya. kemana-mana. Makanya begini, Bang. Makanya proses keselamatan itu terjadi karena ketaatan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus taat, ya, dia setia menghadapi ujian yang terakhir itu, di situ keselamatan terjadi. Keselamatan itu tidak terjadi karena orang-orang membunuh Yesus. Keselamatan itu terjadi karena Yesus setia sampai terbunuh. Bisa Iya, nggak karena Anda memang bedakan itu? iya, Bisa nggak betul, Anda betul. bedakan di situ? Oke, berarti yang berkehendak membunuh Yesus apa? Yang berkehendak membunuh Yesus? Iblis atau Bapa di sorga? Iblis tapi dipakai Iya, oleh iblis. Bang. Makanya saya bilang, Bang. Makanya rencana jahat penyaliban itu datangnya dari iblis, Bang. Sama, Tapi Bang. program Sebentar, Bang. Kalau Anda memberitakan Injil, lalu Anda dibunuh, pembunuhan itu datangnya dari iblis. oke. Rancangan itu datangnya dari iblis. Rancangan Bapak, Anda memberitakan Injil setia sampai Anda mati. Itu yang dikehendaki Bapak di surga. Saya memberitakan Injil. Yang dikehendaki Bapak di surga apa? Supaya saya memberitakan Injil terus-menerus. Bukan supaya orang bunuh saya. Bukan. Supaya saya beritakan Injil. Anda memberitakan Injil
disuruh beritakan Injil, bukan supaya Anda dibunuh, supaya orang menerima. Tetapi Iya, kan di prakteknya terjadi Anda dibunuh. Nah, waktu Anda dibunuh itu datangnya dari si jahat. Waktu Anda setia sampai mati, itu datangnya dari Bapa di sorga. Iya, Ngerti tapi nggak? ini tapi abang udah mengalihkan konteks. Abang mengalihkan konteks. Kalau kita Itu yang memberitakan terjadi Injil, waktu saya debat dengan Yusuf P. Waktu saya debat dengan Yusuf P itu ngomongnya itu. nah Gitu loh. kalau ini kan bentar dulu. Kalau abang tadi mengalihkan konteks, misalnya kalau saya memberitakan Injil dibunuh, itu beda konteksnya dengan Yesus. Yesus konteksnya beda. Kalau Yesus itu memang konteksnya dia, tujuannya dia untuk dikorbankan. Jadi kalau saya ya banyak para martir gitu loh. Jadi bukan programnya Bapak untuk mereka untuk disalib atau mati atau terbunuh gitu. Itu beda konteksnya. Kalau konteks Yesus menurutku dia memang harus menjalani penyaliban itu, memang dia harus dikorbankan, nggak boleh enggak, dia Bang, harus yang menyelamatkan, ya, makanya Bang, yang menyelamatkan kita itu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan orang-orang yang direncanakan Bapa di surga itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan orang yang membunuh Yesus. Kayaknya kita udah buntu ini Bang di sini Bang, buntu. Sebenarnya intinya Bang Edis, sebenarnya intinya Bang sederhana saja. Melalui pengorbanan itu keselamatan ini direncanakan oleh Bapa, programnya Bapa untuk menyelamatkan. Programnya Bapak itu adalah menyelamatkan dunia. Programnya Bapak itu menyelamatkan manusia. Melalui pengorbanannya, ya. Melalui ketaatan, kesetiaan, kesalehan Yesus. Pengorbanan Yesus sampai mati di kayu salib. Tetapi siapa yang berkehendak menyalibkan Yesus? Ya kalau iblis pun dipakai Bapak itu nggak perlulah kita bahas. Yang fokus iblis dipakai Bapak. Istilah iblis dipakai Bapak itu sangat berbahaya. Kalau iblis dipakai Bapak artinya iblis itu harus dikasih tanda jasa. Iblis kok dipakai Bapa di sorga? Bukan. Iblis itu dibiarkan oleh Bapa di sorga melaksanakan segala kemauannya. Kau laksanakan segala kemauanmu itu. Laksanakan. Menang gak kamu lawan saya? Coba. Kamu cobai ini anak saya yang tunggal ini. Kamu apa-apain dia? Mau kamu gak akan menang. Iblis itu gak bisa menang lawan Bapa di surga. Kok malah kerja sama gimana sih? Bukan kerjasama. Iblis itu dibiarkan oleh Bapa di surga. Kau mau apain anakku yang tunggal ini? Laksanakan tugasmu. Saya mau takut-takutin dia dengan penyaliban. Nanti kabur anakmu itu, ngiprit dia, gak mau dia, lari dia, gak setia dia padamu. Dia tidak akan setia padamu kalau saya tunjuk ini kayu salib yang bahaya ini. Gitu. Iya. Iblis itu ingin menghentikan pekerjaan Yesus. Caranya yang paling terakhir itu adalah dengan dibunuh. Dia udah gak punya opsi lain. Ini harus dibinasakan ini. Nah, Bapa di surga, ayo laksanakan tugasmu, laksanakan kemauanmu. Apakah Yesus lari dari penyaliban itu? Enggak. Dia tetap setia kepada Bapa di surga. Nah, ketika Yesus mati, darahnya tertumpah, disitulah keselamatan itu terjadi. Tapi pembunuhannya itu tetap dari iblis datangnya. Bukan pembunuhan datangnya daripada Bapa di surga. Ya udah betul Anda mau masih melawan lagi. Kan sudah betul kan? Gimana? Kan sudah saya bilang tadi di awal. Iblis ini diizinkan. Kalau nggak diizinkan. Iya, betul Bang, diizinkan. Tadi Anda mengatakan rencana pembunuhan, penyaliban terhadap Yesus itu kan ada Anda bilang rencana Bapa di surga. Pengorbanannya dia harus dikorbankan. Itu rencana Bapa. Iya, kalau itu betul. Kalau itu betul Bang, kalau itu saya setuju. Pengorbanan Yesus melakukan pendamaian dosa, itu rencana Bapa di surga. Tapi kalau pembunuhannya itu datangnya dari iblis, makanya dikalahkan iblis itu di situ. Tapi nggak nangkap juga susah ini.
Ya itunya poinku dari tadi, Bang. Jadi Iya, makanya begini bang, makanya gini loh, makanya kita ini gini, kalau kita gini bang, kalau kita berdebat dengan mereka, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang salah, gitu bang, ya. Iya Bang Edi, karena tadi sebenarnya saya sudah bilang mereka ini diizinkan oleh Bapak supaya terlaksana programnya Bapak ini. Apa programnya Bapak itu? Ya penyelamatan melalui pengorbanan ini. Melalui tangan Terlaksana iblis, melalui ini. Kalau kalau melalui kalau tangan kalau iblis. kalau sebentar, Sebentar, kalau sebentar. Bapak tidak Rencana, sebentar. Rencana keselamatan Bapak di surga itu terlaksana melalui tangan iblis. aku nggak bilang begitu, Susah tetapi kan Anda bilang? Bang, makanya saya bilang, waktu saya, dengar bang, dengerin ya. Waktu saya debat dengan Yusuf PI, saya itu ingin membantah seluruh argumen-argumen mereka bahwa keselamatan itu andil daripada iblis. Iblis itu berjasa dalam keselamatan Kristen. Itu yang saya bantah, bang. Kalau Anda menjelaskannya begini, kalau Anda jelaskannya begini, jatuh-jatuhnya Anda itu disimpulkan iblis berjasa. Iblis dipakai oleh Bapa di surga untuk melaksanakan keselamatan umat manusia. iya, intinya Bapak mengizinkan mereka supaya program ini terlaksana, itu aja intinya, Bang. Jadi Oke, jadi berarti menurut Anda, kembali kepada kesimpulan yang pertama. Kembali kepada kesimpulan yang awal. Berarti siapa yang menghendaki supaya Yesus disalibkan? yang kalau menghendaki dikorbankan, supaya dikorbankan Yesus Disalibkan, Bang. Disalibkan. Bang, Anda pikir orang-orang yang menyalibkan Yesus itu mau mengorbankan Yesus? Apakah Anda berpikir bahwa orang yang mau menyalibkan Yesus, ayo kita salibkan Yesus supaya terjadi penebusan dosa? Apa Anda berpikir begitu? Coba. Apakah Anda berpikir waktu mereka salibkanlah dia, biarlah dosanya ditanggung oleh kami dan anak keturunan kami. Apakah mereka melakukan itu supaya Yesus melakukan penebusan dosa? Apa itu dalam pikiran mereka? Nggak tahu. Tapi aku nggak mau bahas itu. Aku mau bahas itu aja. Pokoknya Yesus itu datang untuk pengorbanan itu harus terjadi gitu. Sekarang Anda bilang pengorbanan. Kalau Anda bilang pengorbanan nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau misalnya Muslim bertanya, kalau misalnya Muslim bertanya nih, siapa yang berencana atau siapa yang menghendaki supaya Yesus disalib? Kalau Muslim nanya begitu, jawaban Anda apa? Siapa? Bapa di surga atau iblis? Jangan bingung bang. Tadi Anda datang ke sini, kamar itu rencana Bapak di surga. Coba jawab dulu. Siapa yang berkehendak atau siapa yang merencanakan supaya Yesus disalibkan? A. Bapa di surga. B. Iblis dan pengikut-pengikutnya. Jawabannya siapa? Bapak di surga. Bapak di surga. Baik, Bapak di surga. Kita kasih dia tepuk tangan. Baik, berarti dia masih sama. Baik. Oke, artinya Bapa di surga satu kehendak dengan iblis, betul? Iblis menginginkan nggak supaya Yesus disalib? Saya tanya. Aku nggak mau komentar. Bang, sebentar dulu bang, biar kita nggak debat kusir lagi. Apakah iblis sebentar bang. Apakah iblis berkehendak supaya Yesus disalib? Iya, ya betul. Apakah Bapa berkehendak supaya Yesus disalib? Iya, supaya dikorbankan ya. Iblis dan Bapa kerjasama satu tim, ya? Oke. Tepuk tangan, mereka kerjasama satu tim. Sebentar. Oke, sebentar. Bang, dengar. Ketika Bapa di surga menghendaki Yesus disalib,
dan iblis melaksanakan kehendaknya itu, menurut Anda iblis harus mendapat reward nggak? Harus mendapat penghargaan nggak dia? Karena melaksanakan kehendak Bapa di surga? Aku bilang iblis. Pantesan Donditan nggak tobat-tobat kau bikin. Udah kau di bawah sana. Pantes Donditan sama Om Cupei, mereka yang mencret, saya yang bersihin. Aduh. Mereka mencret, nya saya yang bersih. Teman-teman, kenapa sih kita ini gini loh? Saya ini debat sama mereka itu 13 tahun loh. Ngerti saya itu isi kepala mereka itu. Dan yang membuat isi kepala mereka itu adalah kalian-kalian ini. Cara jelasinnya bukan seperti itu, makanya tonton. Video-video saya sudah saya tulis itu. Colong cek video saya. Yesus disalibkan bukan untuk menebus dosa. Orang menyalib Yesus tujuannya bukan untuk menebus dosa. Tapi karena mereka benci, yang menebus dosa itu Yesus, bukan orang yang menyalibkan. Yesus melakukan penebusan dosa oleh karena ketaatan dan kesetiaan sampai darahnya tertumpah. Ketika darahnya tertumpah itulah, disitulah dia mempersembahkan kepada Bapa di surga itu korban persembahan yang harum dan berkenan. Yesus seperti anak domba tidak bercacat celah yang mengadakan pendamaian, tapi pembunuhannya itu dari iblis. Yang dari Yesus itu adalah kesetiaan dan ketaatan sampai darahnya tertumpah. Ketika darahnya tertumpah, disitulah Bapa di surga itu puas. Puas bukan karena dibunuh, puas karena Yesus setia sampai mati. Bapa di surga bukan puas, bukan senang Yesus digebukin disalib. Bapa di surga puas karena Yesus anaknya setia sampai mati. Kalau nggak mudeng-mudeng juga, benturin kepalamu ke ubin. Kalau nggak mudeng-mudeng juga, ya. Saya udah jelaskan berkali-kali loh, gimana sih makan apa? Kalian makan apa kok nggak nangkep dengan maksud saya? Makan apa kalian? Makanya yang menyelamatkan kita itu adalah darah Yesus yang tertumpah oleh karena kesetiaannya. Disitulah dia mengadakan pendamaian dan penebusan dosa. Kalau dulu imam-imam membawa darah domba tidak bercela, dia bawa darah domba untuk mengadakan pendamaian. Yesus sebagai imam besar yang sampai selama-lamanya, dia nggak bawa darah domba. Dia nggak bawa darah lembu. Darah dia sendiri dibawa kepada Bapa di sorga. Menjadi korban persembahan yang harum dan berkenan kepadanya. Itulah keselamatan kita. Makanya kita dibayar oleh darah yang mahal itu. Itu iman Kristen. Jelasinnya jangan muter ke sana kemari. Kalau selip-selip nanti salah. Makanya kita belajar yuk. Ngomongnya terstruktur dan benar, rapi. Gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kita adalah umat yang ditebus oleh Yesus. Jadi yang mengadakan pendamaian dosa itu Yesus, bukan setan. Setan gak ada di situ andilnya. Gak ada. Setan itu justru bertentangan dengan setan. Makanya saya bilang, iblis merancang-rancangkan yang jahat. Ya, ahli Farisi merancang-rancangkan yang jahat. Bapa di surga merancangkan yang baik. Justru Bapa di surga menunggang balikkan ini. Dijungkir balikkan rencana iblis ini. Justru Bapa di surga ingin menjungkir balikan rencana iblis. Rencana iblis ingin menyalibkan dan membunuh Yesus. Supaya Yesus berhenti, hilang pengajarannya dari muka bumi. Bapa di surga membalikkan itu. Dibangkitkan. Makanya kalau nyampaikan begitu, Donditan gak akan ngomong lagi sama kamu besok. Lari dia sambil celananya longkong. Berani gak Donditan ngadepin saya? Gak berani. Kalau ngadepin kalian, makanan empuk kalian dibikin. Gimana? Empuk, kalian itu makanan empuknya. Habis Kristen dicemooh kalau kalian caranya begitu. Ya iblis jadi berjasa lah kalau begitu. Berjasa.
Masa Bapa di surga dan iblis punya rencana yang sama? Gimana? Nggak punya rencana yang sama. Sama-sama mereka ingin menyalib. Bukan, rencananya beda. Rencana Bapa di surga itu menyelamatkan. Rencana iblis membunuh. Begitu. Bapa di surga itu tunggu, iya. Coba lakuin kemauanmu, lakuin terus kemauanmu sampai selesai di mana? Di penyaliban itu terakhirnya. Gitu loh. Jadi Tuhan Yesus tidak seperti yang Yesus palsu yang diberitakan orang lain. Yesus versi pengecut yang lari dari penyaliban. Ya, ada orang memberitakan Yesus yang lain. Ya Yesus pengecut itu. Yesus yang tukang lari, sembunyi, waktu disalibkan malah mukanya orang malah Memang di dalam Injil kita dapati Yesus beberapa kali menyingkir. Ya, menyingkir beberapa kali karena belum saatnya. Menyingkir bukan dalam pengertian di situ, menyingkir seorang pengecut, tidak. Belum saatnya, karena Yesus berkata, belum saatnya. Baca Injil, beberapa kali didapati Yesus menyingkirkan diri. Ia menyingkirkan diri ke sini, menyingkirkan di situ. Terakhir, dia pergi ke Yerusalem. Gitu. Ya, jadi pada waktu Yesus mengasingkan diri, menyingkirkan diri, bukan karena dia takut, bukan karena dia menjadi seorang karena belum saatnya, kata Tuhan Yesus. Begitu ya. Oke, teman-teman, saya rasa itu dulu teman-teman. Kemarin saya nyewa alat bersih-bersih lantai karena saya harus membersihkan lantai yang sudah berkerak. Karena saya harus kembalikan, nanti kalau saya telat kembalikan alatnya, nanti saya didenda, teman-teman ya. Ini sudah jam karena bentar lagi teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita rehat dulu, udah jam 11:30. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport, terima kasih teman-teman ya. Makasih Bang Tobias, semua kepada teman-teman yang lain. Teman-teman, saya bukan tidak menerima kritik dan saran. Selagi kritik dan saran Anda itu masuk akal gitu loh, bertanggung jawab. Orang boleh ngeritik, orang boleh membuktikan kalau, tapi coba gitu loh. Waktu Anda buktikan jangan-jangan malah Anda yang salah gitu loh. Ya, seperti itu. Bisa jadi saya salah pemahaman saya. Bisa jadi kalau Anda bisa menunjukkan yang benar di situ. Seperti itu ya. Pada akhirnya, percakapan ini membuka satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Bahwa banyak keyakinan dipegang, namun tidak semuanya pernah benar-benar diuji sampai ke akar logikanya. Di satu sisi dikatakan bahwa penyaliban adalah jalan keselamatan. Namun di sisi lain diakui bahwa penyaliban itu adalah kejahatan. Di satu sisi disebut sebagai rencana Tuhan, namun di sisi lain pelakunya disebut jahat, diprovokasi, bahkan berasal dari iblis. Disinilah kontradiksi itu menjadi jelas, karena jika penyaliban adalah bagian dari rencana Tuhan, maka semua yang terlibat seharusnya menjalankan kehendaknya. Namun jika mereka adalah pelaku kejahatan, maka tidak mungkin itu berasal dari kehendak Tuhan. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah Tuhan membutuhkan kejahatan untuk mencapai tujuannya? Atau justru manusia yang mencoba membenarkan sebuah kejahatan dengan menyebutnya sebagai rencana Tuhan? Semakin didalami, semakin terlihat bahwa masalahnya bukan pada peristiwanya, tetapi pada cara memahami hubungan antara kehendak Tuhan dan tindakan manusia. Karena ada perbedaan besar antara Tuhan menghendaki sesuatu terjadi dan Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Dan ketika perbedaan ini tidak dipahami dengan benar, maka yang terjadi adalah pencampuran antara kebenaran dan pembenaran. Itulah yang terlihat dalam dialog tadi. Satu pihak berusaha menunjukkan bahwa kejahatan tetaplah kejahatan, tidak bisa disucikan hanya karena hasil akhirnya dianggap baik. Sementara pihak lain mencoba mempertahankan keyakinan, meskipun harus berputar-putar dalam logika yang saling bertabrakan. Dan di titik ini, semuanya kembali kepada satu hal. Apakah kita berani jujur terhadap logika iman kita sendiri? Karena iman yang sejati tidak akan runtuh ketika diuji. Justru ia akan semakin jelas, semakin tegas, dan semakin konsisten. Namun, iman yang dibangun atas asumsi yang tidak pernah diperiksa akan selalu goyah ketika dihadapkan pada pertanyaan sederhana. Apakah yang kita yakini itu benar? Atau hanya terdengar benar karena kita terbiasa mendengarnya?